Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Oke, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, ini gue baru balik kantor nih. Gue hari ini balik lebih cepet, jam 8:30. Kenapa gue balik lebih cepet? Karena nih Vario udah kelar dibongkar, udah hidup lagi. Tadi malam gue kejerin berdua abang gue sampai jam 3:30. Gue ngerakit mesin, ngidupin. Nah, jadi ini sekarang kondisinya adalah apa ya? Endrain tipis-tipis lah, karena walaupun nggak ada part baru yang dipasang, tapi karena ada yang habis di klep habis di skir, ada yang habis dibubut, jadi biar ngeplak dulu semuanya, baru kata abang gue ya sekali lu pulang balik kantor lah baru bisa digeber gitu. Ditambah lagi ini gue lagi ngetes. Kemarin itu kan masalahnya adalah kebocoran di packing gitu, jadi nyebrang dari saluran air dari water jacket itu ke ruang bakar. Nah, ini tadi malam pas udah kita rakit, udah kita hidupin, kita tes. Kalau dari sirkulasi radiator sih nggak ada buih ya, buih pertanda ada kebocoran dari dari saluran air gitu. Nah, ini gue mau ngetes, gue tes jalan satu kali pulang balik kantor, mau lihat air radiator itu berkurang apa enggak gitu. Sama gue juga ada permasalahan, jadi kalau misalnya mesin gue udah panas itu kan air yang ada di water jacket, di radiator itu naik ke reservoir. Nah, kalau udah naik itu airnya nggak mau turun lagi. Kemarin gue sama abang gue ngobrol, kita berasumsi ada kemungkinan itu disebabkan sama kebocoran di ruang bakar itu. Jadi kedorong terus dari kompresi yang ada di ruang bakar, makanya airnya nggak mau turun. Nah, ini gue pentes apakah airnya turun atau gimana, karena dari kemarin tuh gue tiap pagi selalu ngecek radiator, tutup radiatornya gue buka supaya air yang di reservoir itu turun ke radiator gitu tiap hari. Nah, jadi ini sekarang gue bakal jalan santai aja. Nanti nyampe rumah radiator mesti dikuras. Jadi ini sengaja nggak pakai radiator coolant dulu, gue pakai air biasa karena sayang. Ini nanti malam gue kuras, besok juga bakal gue kuras lagi supaya benar-benar bersih. Karena apa? Kemarin kan gue sebelum head itu dipasang itu gue ada bersihin bekas-bekas lem di di permukaan blok, di permukaan head. Nah, di permukaan blok itu bekas yang gue bersihin itu sebagian serpihan itu ada yang masuk ke saluran air gitu. Jadi biar sirkulasi dulu, nanti gue kuras sampai rumah bener-bener bersih, gue pakai lagi besokannya gue kuras lagi gitu. Sama ini juga tadi gue ngetes, dari kemarin motor gue susah dihidupin. Tadi pagi sih ya lumayan ini ya, harus diengkol gitu ngidupinnya itu, karena emang gue membiasakan kalau pagi-pagi itu motor itu ngidupinnya dengan diengkol atau kickstarter. Supaya apa? Gue pernah punya pengalaman, beat gue itu dulu pernah nyangkut kickstarter karena nggak pernah dipakai gitu. Ya dimana-mana kalau benda yang biasanya bergerak, kalau lama nggak lu pakai, ada kemungkinan entah dia lengket atau ada karat. Nah, itu yang menyebabkan jadi nggak bisa dipakai kickstarternya. Jadi gue nggak tiap pagi sih, jadi gue sebelum berangkat mau manasin motor tuh gue pasti gue engkol. Terus di kantor juga nih kayak tadi mau pulang gue engkol dulu gitu. Tapi kalau udah panas sih udah enak ngidupinnya pakai electric starter gitu. Dan ini kan juga biar sekalian gue ngeplakin CVT, kan kemarin habis dibubut, belum ngeplak bener. Belum permukaan si puli itu masih belum halus, belt belum, derajatnya belum sama puli. Jadi biar ngeplak dulu lah, baru geber-geberan lagi gitu. Nah, sebenarnya gue tuh kemarin pengen pakai knalpot gue yang adem.
Jadi tadi malam gua sama abang gua ngerakit mesin itu pengen pakai knalpot yang adem, tapi karena satu dan lain hal, jadi gue beli packing yang apa ya, bronze atau apa gitu. Cuman bronze-nya bukan yang bronze lempengan ya, dia yang kayak bisa kepres gitu, mereknya Level Up. Nah itu ukurannya tuh kurang gede kalau buat leheran knalpot gua yang adem, karena leheran knalpot gua yang adem itu leherannya diameternya lebih gede dibanding yang ini. Jadi dia kepresnya tuh cuma di ujung doang karena packingnya lebih kecil, dan kepresnya tuh dia nggak rata, jadi agak penyok-penyok gitu. Nah itu yang menyebabkan bocor. Tadi pagi gue coba benerin, gue ganti packing baru lagi, tetap bocor. Jadi gue putusin ya udahlah, gue pakai knalpot ini dulu sampai gue dapet packing yang pas. Dari tadi tuh gue seharian nyari-nyari packing knalpot, nyari yang apa ya, yang pas bener deh. Karena kemarin gue pengalaman gue pakai packing yang, kalau lu tahu di toko-toko bengkel-bengkel motor ada packing yang kayak packing standar bawaan motor, yang seng terus tengah-tengahnya ada kayak asbes, habis itu dilapis seng lagi. Nah kemarin gue sempat pakai itu, umurnya tuh cuman 2 hari guys. Gue nggak tahu karena temperatur mesin gue kelewat panas atau gimana, yang kesisa tuh dari packing itu tinggal sengnya doang, asbesnya tuh hilang, bener-bener hilang. Gue nggak tahu kebakar atau gimana, jadi gue agak kapok gitu pakai packing gituan lagi. Makanya gue nyari packing yang bener-bener ini. Cuman kalau tadi gue lihat di YouTube, kalau yang packing yang original Honda itu bahannya kayaknya beda. Jadi gue kata bang gue sih cobain aja dulu pakai packing yang original Honda. Dan ini ya, inilah gue bilang enaknya, menangnya kalau bongkar motor sendiri di rumah. Jadi kalau ibaratnya nih, kalau kita di bengkel misalnya kayak kejadian kemarin tuh ya seminggu lah gitu motor lo baru bisa ini kan. Pertama di bengkelnya ngantri, kedua di tukang bubutnya ngantri juga. Nah kalau ini gue menangnya adalah nggak di bengkel, gue di rumah, jadi nggak pakai ngantri. Kapan gue mau kerjain ya gue kerjain. Cuman hal yang paling males itu kalau menurut gue sih nyekir klep ya, karena itu bener-bener harus apa ya, ngabisin waktu dan pegel lah lu gosok-gosok itu sampai bener-bener, kalau bisa tuh lu sesempurna mungkin sampai apa ya, nggak ada yang bocor dari ruang bakar ke intake atau dari ruang bakar ke exhaust gitu kalau pas klepnya nutup, karena itu tuh ngaruh sama power mesin yang dihasilin gitu. Kalau ada sedikit kebocoran aja ngaruh. Jadi kemarin tahapannya itu pas abis gua bongkar, paginya bawa ke tukang bubut karena gua udah putusin buat geser jalur air. Tukang bubut 2 hari, pulang ya ngerapi-rapiin bekas bubutan lah. Kan kadang kalau tukang bubut itu nggak bener-bener rapi ya, jadi kayak karena saluran lubang airnya itu ditambal, dipanasin, jadi ada kemungkinan memuai. Nah lubang bos head gua itu jadi rada ngecil gitu, jadi gua harus ngerapin itu, gua ngamplasin dikit-dikit gitu, karena bagian head yang bakal nempel sama blok bakal nempel sama packing yang ke blok itu kalau udah dibubut, udah di slap rata itu, kalau bisa sebisa mungkin jangan baret atau jangan kesentuh apa-apalah, karena ya bisa menyebabkan kebocoran. Kayak misalnya lagi ditaruh gitu, misalnya kejatuhan obeng atau ada baret, takutnya bocor dari situ gitu. Jadi bener-bener hati-hati. Habis itu bersihin, gua skir klep. Habis itu kita ngecek lagi apakah klepnya mentok apa enggak, karena ini habis di slap otomatis tebelnya kan pasti menurun gitu kan. Jadi dicek lagi, bener-bener dicek. Begitu ketahuan udah nggak mentok, gua buka lagi headnya, pasang packing, tutup. Nah ya habis itu detail-detail lah, masang-masang selang, kabel gitu, masukin oli, air radiator yang gitu-gitu. Nah gue ini punya habit guys, mungkin boleh dicontoh lah kalau menurut gue, karena ini habit yang cukup bagus. Kalau lu suka bongkar-bongkar, apalagi kayak misalnya gue ini kan bongkar motor jangankan tiap hari, kayak 3 bulan sekali aja belum tentu ya. Beda sama yang orang tiap hari di bengkel, dia udah hafalan lah, apalagi yang bengkel resmi. Tiap hari bongkarnya motornya merek yang sama, jenis yang sama, jadi dia udah hafalan. Ini baut CVT, ini baut head sini, ini baut bagian sini. Nah kalau kemarin gue bikin gini guys, jadi bautnya gue kelompokin. Kayak misalnya gue buka bodi belakang, gue plastikin satu plastik, gue pakai plastik clip gitu. Habis itu gue tanda itu, gue stikerin, gue tulis baut bodi belakang. Nanti yang cop head gue stikerin lagi, jadi nggak kecampur dan nggak ada baut beranak gitu guys. Nah kalau buat lo yang bingung, misalnya lo udah bongkar nih terus
udah keburu kecampur bautnya, lo bingung ini baut yang mana, ini baut yang mana, lo bisa buka PDF. Terutama yang motor Honda ya, gue nggak tahu di motor Honda. Kalau Yamaha gue kurang tahu. Kalau di Honda itu gue buka PDF-nya lo buka di website Honda Cengkareng. Nah di situ ada manual book atau spare part gitu. Nah di situ udah full lengkap. Jadi dia dipecah beberapa bagian, misalnya bagian blok mesin. Ntar ketahuan tuh ada baut ini panjangnya sekian, itu dimasukinnya ke sini. Baut ini panjangnya sekian, part ini panjangnya sekian gitu. Dan itu bisa juga buat acuan lu buat nyari spare part di marketplace. Misalnya lu bingung gitu cari keywordnya, lu buka aja di situ spare partnya, lu ketik aja di marketplace part number gitu. Jadi banyak lah cara-cara. Kalau gue biasanya kalau barang-barang yang gue jarang bongkar, yang bautnya nggak hafalan gitu ya, pasti gue tandain. Kayak misalnya bongkar laptop, gue kalau bongkar laptop biasanya gue sediain kardus. Baut itu gue tancap-tancapin sesuai posisi yang ada di laptop, biar karena kan panjang pendek baut kadang beda semili 2 mili, ketukar kita nggak tahu, kita nggak nge, pas kita pasang kita paksain malah tembus ke belakang lah, atau malah jadi selek gitu. Ya kalau dibilang capek ya lumayan capek ya, lu bongkar sendiri. Dan untungnya abang gue punya abang yang ngerti banget mesin, jadi bisa nambah-nambah ilmu lah. Kayak kemarin gue juga pas style clap tuh gue disuruh style sendiri. Nih lu belajar style clap sendiri biar nggak tiap style clap minta tolong orang gitu. Pokoknya sambil belajar. Jadi ya bisa dibilang ya motor ini sarana gue buat belajar juga. Karena dari motor ini juga gue mulai ngerti kayak CVT itu sistem kerjanya gimana. Terus part apa aja yang efek sama performa dari CVT lu, dari akselerasi apa aja harus diganti duluan gitu. Karena dengan gue punya motor ini, gue pengen motor gue maksimal, otomatis gue bakal nyari source di internet yang ada hubungannya sama performa motor gue. Kayak kemarin gue seharian nontonin tentang roller, CVT, apa aja yang harus diganti, apa aja yang kayak misalnya ganti belt itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh banget sama performa, dia cuman pengaruh sama durability yang gitu-gitu. Terus tahapannya apa dulu nih harus diganti. Misalnya pertama ganti roller, habis ganti roller wah udah enak, kurang di sininya, nanti baru ganti per CVT, dari per CVT baru. Jadi ada sebenarnya itu semua tuh ada tahapannya kalau dari source yang gue tonton gitu. Cuman biasain kalau nyari source itu jangan cuman dari satu source aja. Jadi biasain buat nyari second opinion, kalau perlu ketiga atau keempat. Nah dari 4 opini itu baru lu rangkum jadi satu, lu tarik dari benang merahnya gitu. Kayak gue kemarin nonton tentang CVT itu gue tonton banyak, terus gue tarik benang merah, oh ternyata ini harus diginiin, ini harus diginiin. Nah dari situ baru tuh nanti pas gue bongkar, abang gue bilang ini lu gini, baru gue nanya kenapa nggak diginiin, kemarin gue nonton begini, dan berdasarkan logika ya, nggak cuman asal tonton tangkap terus asal enggak. Jadi gue olah dulu, oh iya ini masuk nih di logic nih, kalau ini begini otomatis ini jadi begini, ininya jadi begitu gitu. Jadi biasakanlah cari sumber, olah sumbernya. Kalau misalnya ada sumber lain, lo bisa bisa lo combine lagi gitu. Kayak gue nanya abang, ini kenapa nggak diginiin aja, lebih mendingan begini lagi daripada begini. Ntar kadang dia ngasih argumennya, iya enggak lah karena benda itu jadi begini, kalau gini ntar malah jadi ngerembet ke sini gitu. Jadi kadang kalau misalnya kayak gue jalan sama abang gue gitu ke Sudirman atau ke Monas ya, kita kalau lagi berhenti tuh kadang gue nanya, ini kenapa nggak diginiin sih? Ntar ngobrol tuh, ini mending diginiin karena ini begini, baru nanti oh ya udah ntar giniin aja. Nah tapi balik lagi, biasanya semua dia balikin gue, ya terserah lo. Kayak misalnya ini dia bilang kemarin, sebenarnya ini lo ganti packing baru aja atau nggak usah ganti packing, misalnya packing lama aja disemprot pakai copper spray, sebenarnya aman, bisa lo pakai lagi. Atau lu ganti packing gitu. Cuman ya balik lagi terserah sama lu gitu. Lu ada nggak dananya, atau lu mau nggak ngerjainnya gitu ya. Kadang gue mikir kayak misalnya kalau gue kemarin ganti packing, otomatis ya nggak lama bakal kejadian yang sama. Jadi ibaratnya kayak lu nyemplung ke lubang yang sama tuh 2 kali, ngapain ya kan? Ini udah jelas. Semua source yang gue tonton juga menyarankan kalau lu udah bore up, apalagi udah kepala 6, geser lubang air itu udah paling penting. Karena apa? Karena jarak antara lubang air sama ruang bakar tuh semakin tipis dengan semakin gedenya diameter piston lo gitu.
Oke guys, kayaknya segitu dulu aja update tentang motor gua, karena ya belum bisa speeding dulu lah, belum bisa gas dulu, gua masih alon-alon dulu nih gitu. Jadi ini sampai rumah nanti langsung gua cek air radiator, kalau dicek gua kuras, sama ya nggak tahu lah apalagi yang harus dikerjain. Sengaja gue pulang cepet biar nggak selesainya terlalu malam gitu. Oke, jangan lupa di subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar, jangan malu-malu. Like juga video gua, karena like itu kan nggak bayar, lu tinggal pencet tuh tombol jempol tuh ya kan. Share juga video gua ke teman-teman lu semua, ke sosmed lu, supaya semakin banyak yang nonton video gua, semakin banyak yang subscribe channel gua, channel gua jadi semakin berkembang, bikin gua semakin semangat lagi buat bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lo semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Dadah.